hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un. Pada lafal bacaan hum wa azwajuhum di sini ada mim mati bertemu dengan huruf waw, maka ini kita namakan dengan hukum tajwid berupa izhar syafawi. Maka suara mimnya harus dibaca dengan jelas, tidak boleh ditahan. Wa azwajuhum, di sini zai, huruf zai memiliki sifat, salah satunya adalah sifat jaharnya, ya, artinya dia tidak mengalir nafas tidak mengalir atau tertahannya nafas, ya, jahar, yaitu, dan dia punya sifat namanya rokhawah, sehingga melafalkannya yaitu tertahannya nafas dan juga mengalirnya suara az mengalirnya suara kita. Kemudian pada lafal wa ada fathah bertemu alif, yaitu mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Kemudian wa azwajuhum fi, di sini ada mim mati bertemu dengan huruf fa, yaitu kita namakan dengan izhar syafawi. Izhar syafawi, yaitu suara mimnya dibaca dengan jelas. Kemudian pada lafal fi ada kasrah bertemu ya, namanya mad tabi'i. Fi dhilalin, Allah makhrajnya yaitu daripada ujung lidah kita menempel dengan gigi seri atas dan dia pangkal lidah terangkat, sehingga huruf dha ini huruf yang tebal dan tidak dibaca dengan zi, tapi dia fi dhilalin. Kemudian pada lafal la, di sini ada hukum tajwid berupa mad tabi'i, yaitu fathah bertemu dengan alif. Kemudian lin ala, di sini fi dhilalin ala ada bacaan izhar halqi, yaitu ditandai dengan adanya kasratain, yaitu an in un atau kita namakan dengan tanwin, an in un bertemu dengan huruf ain, yang mana ain termasuk huruf izhar dan huruf halq, yaitu huruf yang keluar dari tenggorokan, maka harus jelas. Alal araiki, di sini ada alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang ditulis dan dibaca. Kemudian araiki, di sini ada namanya mad wajib muttasil. Apa itu mad wajib muttasil? Yaitu mad yang wajib kita baca dengan panjangnya 4 harokat, ditandai dengan muttasil, artinya bersambung. Yaitu apa yang bersambung? Yaitu hamzahnya. Yaitu mad wajib muttasil ini merupakan cabang dari mad far'i, yang dia bukan asli matnya. Kalau mat asli itu ya kita namakan dengan mad tabi'i, 2 harokat. Nah, pada dasarnya ro itu 2 harokat. Karena ketemu dengan hamzah maka dia menjadi 4 harokat. Nah, inilah kita panjangkan mad wajib muttasil sababu hamzah. Adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad dan hamzah tersebut pada satu kata, maka kita namakan dengan mad wajib muttasil. Panjangnya berapa harokat? Panjangnya 4 harokat. Araiki, seperti itu, panjangkan dulu. Kemudian muttaki'un, pada lafal un di sini ada mad arid disukun, yaitu adanya huruf nun yang diwakafkan menjadi sukun. Nah, sukun di sini menjadi sukun namanya sukun arid, yang mana sebelum huruf nun ini yang diwakafkan itu ada huruf mad. Maka ketika kita mendapati seperti ini terus bacaan, bentuk seperti ini, baik itu di sebelumnya ada hamzah, ada alif atau waw atau ya, maka dinamakan dengan mad arid sukun. Panjangnya berapa? Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Kita ulangi. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Pada lafal lahum fiha, di sini lahum mim mati bertemu dengan fa, yaitu kita namakan dengan izhar syafawi kembali. Suara mimnya harus jelas dan tidak boleh ditahan. Kemudian fiha fa, ketiga-tiganya ada mad tabi'i. Yang pertama fi ditandai dengan adanya kasrah bertemu dengan ya sukun,
Yang kedua adanya fathah bertemu dengan alif, maka dia mad tabi'i pula. Kemudian yang ketiga, karena ketiga yaitu huruf fa, adanya alif setelah huruf fa, maka dinamakan dengan mad tabi'i. Sehingga panjangnya fiha fa itu harus sama sepanjang 2 harokat. Maka lahum fiha fa, tidak boleh dibedakan antara panjang yang satu dan panjang yang lainnya. Kemudian fakihatun wa, ada tanwin berupa dhammatain bertemu dengan huruf waw, maka ini kita namakan dengan idgham bi gunnah. Yaitu cara membacanya, masukkan suara tanwinnya kepada huruf waw dan ditahan dengan gunnah. Karena idgham itu artinya memasukkan, bi gunnah artinya dengan gunnah, dengan penahanan. Fakihatun walahum ma, kemudian mim mati bertemu mim, kita namakan dengan bacaan idgham mimi, yaitu caranya mim matinya ditahan, masukkan ke huruf mim yang kedua dan ditahan suara nya. Walahum sepanjang 2 harokat. Walahum, seperti itu. Walahum ma yadda'un. Kemudian pada lafal ma ada mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu alif. Yadda'un, kembali lagi di sini kita namakan dengan mad arid disukun. Panjangnya 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Tapi kita ambil yang tengah-tengah saja, yaitu 4 harokat, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Pada lafal salamun qawla. Nah, di sini pada lafal la ada mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu alif. Panjangnya 2 harokat. Kemudian dhammatain bertemu dengan qaf, yaitu kita namakan dengan bacaan ikhfa, yaitu suaranya tanwinnya disamarkan ke huruf qaf. Qaf itu termasuk huruf yang isti'la dan agak ditebalkan. Salamun qa, langsung ke huruf qaf. Kemudian pada lafal qawla di sini ada bacaan lin, yaitu adanya waw sukun di dalam fathah. Kemudian lam mi, qawlam mi, ada bacaan idgham bi gunnah, yaitu suara tanwinnya dimasukkan kepada huruf mim sehingga dibaca dengan jelas. Dibaca dengan idgham, yaitu dimasukkan lamnya sambil ditahan di huruf mimnya. Kemudian mir rabbir ra, kedua-duanya sama, ada nun mati bertemu ra dan tanwin bertemu ra. Maka kita namakan dengan hukum tajwid idgham bila gunnah. Idgham artinya masuk, bila gunnah tanpa disertai gunnah. Artinya apa ini masukkan, yaitu suara nunnya dan suara tanwinnya dimasukkan. Sehingga nunnya tidak lagi dianggap, sehingga di sini diganti dengan warna abu-abu sehingga langsung ke ra tasydid. Nah, ini namanya juga kita namakan dengan idgham kamil, yang mana nunnya hilang secara secara keseluruhan sehingga langsung masuk ke ra dan tidak boleh ditahan. Mir ra, ra-nya tebal. Mir rabbir rahim. Kemudian masuk lagi bir ra, ra-nya juga tebal. Rahim. Nah, hati-hati dalam pelafalan ha ini ha kecil dari tengah tenggorokan kita. Rahim. Kemudian di sini ada bacaan mad arid sukun sebagaimana yang kami jelaskan pada ayat 56, yaitu kita boleh memanjangkan 2 harokat, 4 harokat ataupun 6 harokat. Ya, semoga bermanfaat. Baik, kita lanjutkan kepada bahasan makhraj. Ya, makhraj pada huruf hamzah dan sifatnya. Karena kita mempelajari tentang hamzah, karena bahasan pada kesempatan kali ini kita membahas hamzah, maka kita harus mengenal dulu makhraj dan sifatnya. Makhraj, apa yang diartikan makhraj? Makhraj artinya dari kata kharaja, yakhruju, artinya keluar. Ya, sehingga keluar. Maka di sini kita namakan dengan makhraj artinya tempat keluar. Secara bahasa artinya tempat keluar. Sehingga dimaknai dengan makharijul huruf, artinya tempat keluarnya huruf itu sendiri atau tempat sandaran huruf itu. Maka bagaimana sandaran huruf makhraj huruf hamzah dan sifatnya? Maka kita akan membahas pada kesempatan kali ini. Ya, makharijul huruf secara umum yang disampaikan oleh Imam Jazari itu ada 5. Dan secara khusus yang disampaikan beliau dalam matan Jazarinya ada 17 tempat keluar huruf. 17 tempat. Tapi secara umumnya ada 5. 1 yaitu rongga
mulut dan tenggorokan, yaitu kita namakan dengan jauf. Yang kedua kita al-halku. Nah, ini yang bahasan kita yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini, al-halku, yaitu huruf yang kita keluarkan dari tenggorokan. Maka perlu difahami, tenggorokan kita juga terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama kita namakan dengan pangkal tenggorokan, di dalam bahasa kita namakan dengan aqsa al-halq. Aqsa al-halq, yaitu pangkal tenggorokan kita. Kemudian wasatu, ya, wasatul halq, tengah tenggorokan. Kemudian yang terakhir kita namakan dengan adna al-halq, yaitu ujung tenggorokan kita. Sehingga kita lihat di sini pada pangkal tenggorokan itu ada huruf hamzah dan huruf ha. Hamzah itu berarti kita keluarkan dari pangkal tenggorokan kita ketika kita melafalkannya. A nanti kita praktek. A dan hamzah, hamzah dan huruf ha. Kemudian ain itu pada tengah tenggorokan kita. Di sini ada mismarnya. Ada mismar kalau kita melafalkan itu kan ada pita suara kita. Maka di sini ain dan ha. Kemudian ghain dan kha. Nah, itu pada ujung tenggorokan kita yang dekat dengan pangkal lidah kita. Baik, kita tidak terlalu berlama, kita singkat saja. Kemudian kita akan mengenal sifat-sifat huruf yang ada pada huruf hamzah. Hamzah yaitu memiliki salah satu sifatnya jahar. Jahar artinya inhibasu an-nafs. Inhibasu an-nafs. Yaitu apa? Artinya tertahan suaranya. Maaf, tertahan suara. Tertahan nafas kita, ya. Jahar itu tertahan nafas. Sehingga tidak boleh ketika melafalkan hamzah ada nafas yang dikeluarkan. Nah, itu tertahannya. Maka dinamakan jahar. Kemudian yang kedua, itu ada sifat syiddahnya. Apa itu sifat syiddah? Syiddah yaitu inhibasu as-saut, yaitu tertahannya suara kita. Itu namanya inhibasu as-saut pada lafal syiddah. Sehingga pada huruf-huruf syiddah ini nafasnya tidak boleh kita suaranya tidak boleh dialirkan sehingga tertahan suaranya. Misalkan nanti kita lahian, misalnya hamzah, bagaimana cara kita mengetahui? Ada 2 cara untuk mengetahui makhraj huruf itu. Yang pertama disukunkan, dikasih harokat sukun atau dikasih tasydid. Ya, abba misalkan, misalnya ba, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu sifat istifal. Istifal artinya pangkal lidah kita turun. Istifal artinya pangkal lidahnya turun, pangkal lidah turun. Sehingga tidak boleh naikkan. Sehingga dia istifal. Kemudian yang selanjutnya infitah. Ya, infitah. Maka ya, infitah yaitu berasal dari kata fataha, infataha, yaitu terbuka. Nah, akan tetapi yang dimaksudkan di sini infitah yaitu lidah terpisah dari langit-langit. Nah, maka hurufnya itu selain daripada huruf idbaq. Idbaq itu ada ada huruf shad, dad, ta, dha. Nah, itu huruf idbaq. Sedangkan infitah huruf-hurufnya selain itu, berarti seluruh huruf hijaiyah kecuali 4 huruf. Kemudian yang selanjutnya ismat. Ya, mengeluarkan huruf. Ismat itu kita mengeluarkan huruf dengan suara atau dengan tertahan atau agak susah. Nah, beda dengan izlaq. Izlaq itu agak mudah dalam pelafalannya dan agak sedikit tergelincir. Dari kata asmata, ismat. Nah, maka agak berat. Maksudnya apa? Yaitu di dalam bahasa Arab itu ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya ismat maksudnya adalah tidak ada dalam bahasa Arab atau 4 huruf, ya, atau namanya ismat itu dikata asmata. Nah, sehingga agak berat dalam pelafalannya. Kemudian kita coba latihan, ya, kita latihan di sini untuk makhraj daripada hamzah. A, I, U, ba. Kita coba A, I, U, ba. A, I, U, ba. Nah, kita keluarkan dari pangkal kita. Kita latih A, I, U, ba. A, I, U, ba. Kita ulang lagi. A, I, U, ba. Kemudian al-mar'u, ya, hamzah dhammah, u, a dari makhrajnya kita ulangi.
Dari pangkal lidah kita, maaf, pangkal tenggorokan, a, u, i, ya. Al-mar'u, al-mar'u. Kemudian su'ilat, i, su'ilat, i, su'ilat. Kemudian hamzah sukun, a tadi kan ba, maka yu, yu'minu, yu'minu. Jangan dibaca yu'minu atau yu'minu. Ini kurang tepat. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.